Ada sebagian kawan, misalnya ustadz-ustadz yang ngomong bahwa Omnibus Law ini bermanfaat gitu. Oke. Karena memberikan lapangan pekerjaan gitu kan, undang-undang cilaka ini gitu. Ada 72 undang-undang dan ribuan pasal yang akan diringkus dalam satu produk hukum namanya Omnibus Law itu. Ini justru akan mempercepat investasi, mempermudah masyarakat dapat pekerjaan. Itu logikanya, argumentasinya. Tapi nggak dilihat gitu kan. Selama ini jargon-jargon semacam itu nggak terbukti secara faktual. Sekarang aja bisa dicek, katanya masyarakat khususnya petani-petani yang kami dampingi dan banyak kawan-kawan juga terlibat di sana, berbagai macam lembaga dan organisasi, juga Amnesty yang juga aktif mendampingi masyarakat misalnya dengan Mas Usman Hamid, bisa dicek itu. Sekarang petani-petani yang digusur tanahnya untuk kepentingan infrastruktur, jaringan transportasi dan energi. Ini ada dua concern infrastruktur ya. Ini jaringan transportasi dan jaringan energi. Energi itu meliputi hulu dan hilir ya, mulai batu baranya sampai jadi PLTU gitu kan. Terus transportasinya juga macam-macam. Semuanya kan dipakai untuk menarik minat investasi masuk ke Indonesia. Bahkan dengan berbagai macam cara, termasuk juga kita tahu juga melemahkan KPK. Ini enggak, sebenarnya kalau iklim investasi itu nggak akan mau investasi orang kalau penegakan hukum yang nggak jalan. Nah kembali ke soal tadi itu, buruh-buruh atau petani-petani. Yang kami dampingi Mbak, petani-petani itu kami cek. Tanahnya dirampas untuk bandara. Contohnya di Nia, bandara baru di Kulon Progo, di Temon. Satu lagi di Majalengka, Sukamulya. Jadi apa sekarang mereka? Apakah mereka terserap dalam kerja-kerja formal yang dijanjikan oleh pemerintah? Nanti kalau bandara dibangun akan didirikan namanya Aero City. Akan terjadi kawasan yang namanya aglomerasi ya. Di situ semua kebutuhan akan terpenuhi, terkoneksi satu sama lain. Rakyat yang selama ini cuma nyangkul tanahnya, insya Allah gitu, biidnillah gitu kan bahasa mereka. Sudah mendatangkan ustadz juga untuk mendukung perampasan tanah tadi itu. Nanti akan kerja di situ. Berapa persen yang akan terserap tenaga kerjanya? Sangat kecil. Apalagi masyarakat tani kita cenderung tidak diurus sejak awal, nggak dapat insentif, pendidikannya rendah, usianya sudah usia renta. Di atas 40 tahun mereka yang bertani, petani produktif kita. Nah itu menjadi koreksi, artinya pemerintah harus sadar hari ini. Jangan membuat sesuatu yang menyakiti masyarakat, sesuatu yang sifatnya zalim, sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan. Gitu. Karena itu melukai hati rakyat dan juga tidak adil, dan ini keluar dari prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau good governance itu ya menurut saya ya harus pemerintah harus berpihak kepada rakyat yang memberikan mandat. Gitu Mbak. Oke, nah sejauh ini Gus, jadi keberadaan rancangan Omnibus Law ini akan sangat mempengaruhi hak kita ya, antara lain hak untuk lingkungan hidup yang sehat dan bersih, selain juga hak kerja. Nah, menurut Gus sendiri, sebenarnya bagaimana sih agama memandang pemerintahan yang baik dan ideal untuk rakyatnya gitu? Ya Mbak, agama. Ada yang di Quran itu ya, surat An-Nahl ya, kalau nggak salah ya, bisa dicek itu, ayat 90 juga kalau nggak salah. Saya ini nggak hafal itunya, nggak hafal nomor-nomornya, tapi hafal ayatnya insya Allah. Ada yang berbunyi begini, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ayat ini mau mengingatkan pemerintah sebenarnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan gitu. Memberi bantuan kepada kerabat atau saudara yang membutuhkan, dan melarang juga dari perbuatan keji dan kemungkaran atau permusuhan. Nah, kita cek apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini, klaimnya tadi itu, untuk bikin undang-undang yang menyejahterakan rakyat itu sudah terbukti. Kita cek dengan kondisi faktualnya, kita cek pada aspek-aspek ekonomi politiknya. Faktanya, saya berani membuktikan itu tidak terbukti sama sekali. Jadi ini bertentangan dengan tadi perintah Tuhan. Kalau pemerintahan yang baik itu, ya tadi saya ulangi lagi Mbak, pemerintahan yang baiknya ya kembali kepada yang memberikan mandat itu. Kalau enggak ya dia melenceng gitu. Bahkan kalau saya pakai yang lebih jauh ya, ini konsep makos itu syariah namanya. Ini konsep tujuan dari syariat itu.
Di dalam usul fikih atau kajian epistemologi hukum Islam itu, para ulama sepakat setidaknya ada 5 prinsip ya. Ini apa itu sejalan dengan prinsip-prinsip human rights sebenarnya. Yang disebut dengan kuliatul khamsah gitu. Jadi ada 5 prinsip yang harus dipegangi gitu. Kalau enggak, prinsip-prinsip universal ini kalau enggak dijalankan, maka agama akan kehilangan relevansinya. Akan merusak kehidupan. Akan mengganggu kehidupan sosial. Akan merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau mau saya cek pakai ini saja ya, 5 prinsip ini yang menjadi bagian dari maqasid al-syariah, tujuan beragama, yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan DPR melakukan omnibus law melenceng. 1, hifdzuddin, perlindungan agama. 2, hifdzun nafas, perlindungan jiwa. Nyawanya harus nggak boleh terancam. Yang ketiga, hifdzun nasl, perlindungan terhadap keturunan. Yang keempat, hifdzul akal, perlindungan terhadap akal, pikiran yang sehat gitu. Kebebasan berpendapat gitu. Yang kelima, hifdzul mal, perlindungan harta. Nah, kelima-limanya tadi ini dilanggar semua oleh omnibus law. Jadi sekarang saya sekali-kali lah ya pakai ayat untuk mengutuk pemerintah ini. Nanti saya dianggap kadrun nanti ini, Mbak. Dianggap kadrun saya. Dianggap. Jadi jangan Oke. Saya urai dikit, Mbak. Saya urai dikit ya. Hifdzuddin gitu. Ini orang hidupnya semakin susah, mau beragama dengan baik bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu perlindungan agama keganggu. Nggak ada omnibus law aja ngurusin hak-hak umat beragama aja nggak bisa. Banyak gereja-gereja nggak boleh berdiri. Betul. Masyarakat muslim mau hidup enak juga nggak bisa gitu. Hidupnya susah kok mau beribadah dengan baik nggak bisa. Hifdzun nafas, perlindungan jiwa. Ini ngeri sekali. Ini saya berani mengatakan bahwa pemerintah jahat dan sejahat-jahatnya pemerintah ini kalau gagal melindungi masyarakatnya akan dicatat oleh sejarah menjadi pemerintahan terburuk setelah Orde Baru. Jadi hifdzun nafas, perlindungan jiwa. Jelas kita tahu ada orang ibu-ibu nggak bisa makan karena kelaparan. Ini dosa sekali. Dosa pemerintah dan kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Saya juga dengar banyak sahabat-sahabat kita pekerja informal maupun pekerja formal di sektor manufaktur yang hidupnya susah, akhirnya mengemis di jalanan. Bahkan saya dapat kabar, ini serius dari teman saya sendiri. Kalau solidaritas kita terlambat, Gus, tidak menutup kemungkinan 1-2 orang itu akan nekat merampok. Nah, mereka berbuat jahat itu karena apa? Karena pemerintah lalai. Karena pemerintah nggak memberikan insentif ekonomi, tidak memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada masyarakat yang menghadapi pandemik. Bukannya memberikan jaminan kepada masyarakat, justru menggelontorkan uang 5,6 triliun untuk kepentingan prakerja yang nggak jelas itu. Orang butuh makan kok malah disuruh diajari kursus. Nggak jelas. Saya mau cek satu-satu. Hifdzun nasl, perlindungan keturunan. Ya dong. Ini coba berapa ibu hamil yang kekurangan gizi nanti dengan kondisi seperti ini. Berapa anak-anak kita, anak-anak seusia anak saya sering sedih kadang ya, jengkel antara kalut ya, saya sering kali beberapa hari ini gitu kan. Anak saya bisa makan enak gitu kan. Anak saya masih bisa bikin kreasi makanan, nanti mau bikin ini bikin itu, tapi saya tahu sahabat-sahabat saya di luar banyak yang kekurangan makan. Ya saya sudah berbuat sebaik-baik, sehormat-hormatnya. Tapi jahat pemerintah karena membiarkan orang-orang itu kelaparan. Ya karena itu nggak bisa mereka melangsungkan keturunannya dengan baik. Nggak dapat pelindungan. Yang kedua adalah hifdzul akal. Hifdzul akal. Ini anak-anak kritis. Anak-anak muda. Generasi terbaik kita hari ini. Gitu kan. Yang dibiarkan mangkrak oleh pemerintah justru membelani 1-2 orang yang dianggap generasi milenial paling sukses ini nggak adil sama sekali. Ya wajar kalau anaknya pengusaha siapa itu Khairul Tanjung bikin kursus online untuk usaha. Saya tidak anti dengan anak muda ini. Gitu. Tapi dia bikin kursus online caranya sukses. Mbak, kamu itu udah sukses sebelum lahir. Jadi jangan ngajari rakyat anak-anak muda hari ini itu untuk soal kesuksesan. Belva misalnya, ini kan juga diuntungkan oleh sistem ini. Diuntungkan oleh kondisi ekonomi politik yang sedang berlangsung hari ini. Dan itu dibayar, bikin kursus itu. Saya saja Mbak, kalau bikin tutorial juga bisa. Saya Mbak, yang nggak sekolah IT, sekolahnya teologi dan filsafat, saya bisa itu bikin
bikin apa itu tutorial begitu, dan teman-teman saya anak-anak FNKS dia banyak yang bisa kayak begitu dan nggak perlu didanai oleh pemerintah. Nah kalau mau duitnya juga jangan dikasih di satu perusahaan saja gitu, kasihkan ke anak muda berkreasi dan kasih gratis juga misalkan. Artinya di level keempat hibdul akal nggak terbukti. Aktivis-aktivis kita sejak protes awal Omnibus Law ditangkapi semuanya. Ditangkapi satu-satu, ditangkapi. Dikriminalisasi. Artinya kebebasan berpendapat sudah tercederai. Gitu. Yang ketiga, hifdul mar, pelindungan harta. Ya, kita sudah miskin menjadi sangat miskin. Nggak berdaya. Nah, kalau koreksi saya pakai Maqasid al-Syariah tadi itu melalui 5 prinsip yang dipegangi dalam epistemologi.